Terima kasih. Hari ini dari LPPM mempunyai pekerjaan yang besar untuk menetapkan kinerja LPPM bidang penelitian untuk 5 tahun ke depan. Nah, hari ini sebetulnya merupakan awal dari pekerjaan yang akan datang. Nah, untuk penyelesaian rencana induk penelitian Universitas Udayana, sebetulnya kami sudah bekerja semenjak tahun 2020, sekitar bulan April 2020. Nah, begitu besarnya pekerjaan ini karena kami harus membuat rencana induk ya, yang akan digunakan sebagai dasar, sebagai pedoman oleh teman-teman dosen di Universitas Udayana untuk melakukan penelitian. Nah, kami pada hari ini akan memfinalisasi khususnya di bidang topik dan roadmap, karena di situ memang menjadi core dari RIP Udayana ini. Kenapa? Karena yang pertama nanti dosen akan berpedoman pada RIP ini. Kira-kira topiknya apa yang akan dibahas, kemudian temanya apa, dan harus sesuai dengan roadmap yang sudah ditentukan. Karena ini menjadi bagian penilaian ketika teman-teman dosen akan mengajukan proposal penelitian. Untuk hari ini, memang kita fokuskan memang pada menggali masukan-masukan lagi, terutama dari eksternal Universitas Udayana. Kami mengundang Bapeda Provinsi, kami mengundang Bari dari Provinsi, kami juga mengundang beberapa ketua LPPM di luar Universitas Udayana. Kami juga mengundang Balitbank kota dan kabupaten di Bali. Harapan kami adalah mendapat masukan-masukan yang lebih menukik tentang tema-tema atau topik yang akan dikerjakan, yang akan dimasukkan di dalam roadmap penelitian ini. Hal ini penting sekali karena topik-topik penelitian ini akan menjadi sesuatu yang menarik, menjadi seksi. Artinya di instansi lain, baik itu di pemerintahan pusat, di instansi lain, SKPD, itu kita akan bisa bekerja sama. Karena ternyata di Udayana ada topik seperti ini, artinya di Udayana sudah ada ahlinya di situ, mungkin itu akan menjadi daya tarik untuk kita melakukan kolaborasi dan bersama. Sehingga kami pada hari ini bisa menyelesaikan 98% itu RIP-nya, terutama penajaman dari topik dan roadmap di 4 bidang unggulan. Yang pertama adalah unggulan pariwisata, sosial, dan humaniora. Yang kedua adalah bidang unggulan PEL, itu adalah pangan, energi, dan lingkungan. Yang ketiga adalah bidang unggulan kesehatan dan obat-obatan. Yang terakhir adalah unggulan transformasi infrastruktur, transportasi, material, dan teknologi informasi. Semoga hari ini bisa diselesaikan begitu, sehingga nanti kami hanya kemudian mempoles sedikit-sedikit, dan kami akan jadikan RIP ini menjadi final untuk pegangan penelitian di Universitas. Saya kira demikian. Oke, baik. Memang ini adalah pembaharuan dari rencana induk penelitian kami yang 2017-2021. Kalau kita lihat dari topiknya, ada beberapa reduksi, pengurangan topik-topik itu. Kenapa? Karena memang yang terdahulu memang sudah tidak mungkin kurang relevan lagi sesuai dengan kekinian dan kira-kira 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Sehingga topik itu kami hilangkan. Tapi secara detail memang kami tidak sebutkan. Kemudian muncullah topik-topik baru yang memang mengadopsi kekinian, juga mengadopsi dari topik-topik di Dikbud Ristek Teknologi. Kami juga harus linear. Kemudian kami harus juga mengadopsi topik-topik riset penelitian nasional. Kami supaya tidak terlalu banyak perbedaan begitu. Dan kemudian yang terakhir adalah memang mengadopsi bidang-bidang yang ada di Universitas Udayana. Kami punya 13 fakultas dan kami harus ada akomodasi ke 13 fakultas itu di sekitar 100 lebih dari prodi. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan penelitian-penelitian, supaya mereka bisa mengajukan penelitian yang ada di dalam RIP itu. Sehingga nanti tidak ada yang merasa bahwa prodi ini kok tidak ada temanya,
kok nggak ada roadmap-nya, sehingga nanti menjadi tidak menjadi kebersamaan buat Universitas Udayana untuk melakukan penelitian dan pengajian. Saya kira demikian. Oke, baik. Untuk tim penyusunnya memang kami melibatkan UP2M, Unit Penelitian dan Pengajian Masyarakat di tingkat fakultas. Kenapa kami melibatkan mereka? Karena memang itu bagian dari perpanjangan LPPM di tingkat fakultas, namanya UP2M. Nah, jadi di situ anggota-anggotanya memang wakil-wakil dari masing-masing fakultas yang ditunjuk oleh dekan untuk mewakili fakultas di LPPM-nya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah kredibel, yang sudah kita tidak perlu ragukan lagi, baik dibilang keahliannya, kemampuannya, dan seterusnya. Nah, itu kami libatkan supaya mereka juga informasi-informasi yang dari LPPM sampai ke fakultas, karena beliau ini kan adalah perpanjangan dari LP2M ke fakultas, sehingga apapun informasinya paling tidak tahu fakultas ya. Meskipun nanti informasi yang lebih detail akan kami sosialisasikan. Tapi tidak, mereka sudah punya komunikasi dengan fakultas bahwa di penelitian akan ada begini, akan ada perubahan rate seterusnya, sehingga memang kami informasi akan selalu mengalir dari atas sampai ke prodi. Baik, untuk peserta workshop memang kami memang dari UP2 penyusun dari RIP atau dalam hal ini semua anggota dari UP2M. Yang kedua adalah beberapa dosen di luar UP2M yang kami undang sebagai pemantau di luar penyusun. Kemudian kami undang juga dari tadi yang kami sebutkan dari Bapeda Bali, dari BARI, Badan Informasi Riset Inovasi, dari Bali juga, Provinsi Bali maksudnya, kemudian beberapa balitbank dari Kodia, dari kabupaten kami undang, kemudian kami undang juga kolega teman-teman kami yang dari universitas, yang di luar Universitas Udayana. Jadi maksud kami adalah supaya ada masukan-masukan yang lebih fresh, karena mungkin tim penyusun sudah penat begitu dengan apa yang telah disusun, tapi dengan dibaca oleh teman-teman lain, oleh yang kolega-kolega lain yang memang di bidangnya, itu akan ada masukan-masukan. Dan itu kan menjadi penyempurnaan untuk RIP ke depannya. Saya kira demikian.